Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Nah, teman-teman, materi pembelajaran kita hari ini masih tentang pecahan bagian 3, yakni taksiran, sambungan materi pembelajaran sebelumnya. Dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, teman-teman, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang taksiran bilangan cacah. Nah, hari ini kita akan membahas taksiran pada bilangan pecahan. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Perhatikan dengan saksama. Nah, pada bilangan pecahan terdapat 3 taksiran. Nah, yang pertama ada taksiran pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, taksiran desimal. Dan yang ketiga taksiran persen. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksirkan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan kesatuan terdekat. Sedangkan taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Kemudian yang terakhir adalah taksiran persen, yaitu menaksirkan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang taksiran pecahan biasa dan campuran. Nah, pada taksiran pecahan biasa dan campuran perlu kita ingat lagi, yaitu taksiran terbaik. Nah, sebelumnya Ustazah akan bertanya dulu, siapa yang masih ingat tentang aturan pembulatan? Ya, benar sekali. Jika angka kurang dari 5 dihilangkan, dan jika angka lebih dari 5 atau sama dengan 5 ditambah 1 atau dibulatkan ke atas ya. Nah, di sini ada contoh soal. Meli membeli pita berwarna. Pita ungu 2,3/4 meter. Pita biru 1,43 meter. Dan pita kuning 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli oleh Meli? Teman-teman, apakah ada yang tahu? Nah, sebelumnya kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Diketahui panjang pita ungu. Berapa teman-teman? Ya, benar sekali. 2,3/4. Sedangkan pita warna biru 1,34 meter. Pita berwarna kuning 5/6 meter. Nah, sekarang ditanyakan tadi adalah berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Jawab. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. A, yaitu panjang pita berwarna ungu, yaitu 2,3/4. Nah, di sini terdapat pecahan campuran, yaitu 2,3/4.
Untuk pecahan campuran kita ubah pecahan biasanya yaitu 3/4 menjadi pecahan desimal. Kemudian kita bulatkan. 3/4 diubah ke pecahan desimal. 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Nah, sekarang hasil pecahan desimalnya kita ubah atau kita taksirkan atau kita bulatkan ke satuan terdekat. Karena 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 1 atau ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat di sini ada angka 2, yaitu bilangan asli. Bilangan aslinya jangan kita lupakan, sama dengan 2 ditambah pecahan biasa yang telah kita ubah ke pecahan desimal, kemudian kita bulatkan, yaitu 1. Kita tulis ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/4 taksirannya adalah 3 meter. Selanjutnya kita masuk pada pita berwarna biru. Nah, coba teman-teman perhatikan, pita berwarna biru telah atau sudah menjadi pecahan desimal. Jadi kita tinggal bulatkan saja ke satuan terdekat. 0,43 kita bulatkan. Nah, coba teman-teman perhatikan. 0,434 merupakan angka kurang dari 5, maka kita hilangkan atau sama dengan 0. Jadi satunya kita jangan lupakan. Jadi untuk 1,43 taksirannya adalah 1 meter. Next, kita masuk pada pita yang terakhir, yaitu pita warna kuning, 5/6 meter. Nah, karena masih pecahan biasa, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan desimal. 5/6 kita ubah menjadi pecahan desimal. 5/6 sama dengan 5 dibagi 6. 5 dibagi 6 sama dengan 0,83. Nah, 0,83. 8 adalah angka di atas 5. Maka kalau dibulatkan ditambah dengan 1. Jadi 5/6 taksirannya adalah 1 meter. Nah, mudah bukan teman-teman? Yuk kita lanjut pada slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal taksiran pecahan biasa dan campuran. Perhatikan contoh berikut dengan seksama. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Nomor 1, 3/4 ditambah 3 1/3. Taksirannya berapa ya? 3/4 kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan desimal, yaitu 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Nah, teman-teman perhatikan. 0,75, 7 lebih besar daripada 5 atau lebih besar sama dengan 5, maka kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Nah, kita tulis di atas 1 ditambah. Nah, sekarang perhatikan
pecahan keduanya. 3, 1/3. Kita tinggalkan dulu bilangan aslinya. Kita ubah pecahan biasanya terlebih dahulu. Di 1/3 kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 1 dibagi 3 sama dengan 0,33. Nah, teman-teman perhatikan 0,33. Karena 3 kurang dari 5, maka kita jadikan 0 atau kita hilangkan. Sekarang kita tinggal ubah ini 1/3-nya kita jadikan 0 tadi ya, atau kita hilangkan, sehingga tinggal bilangan aslinya saja. Jadi bilangan aslinya kita tulis di sini. 3 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi teman-teman, 3/4 ditambah 3 1/3 taksirannya adalah 4. Next, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. 6 1/2 dikali 3 1/2. Nah, karena pecahan campuran, maka kita tinggalkan dulu bilangan aslinya. Kita ubah pecahan biasanya saja. 1/2 kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, teman-teman, 0,5 atau 5 lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Selanjutnya kita perhatikan. Nah, di sini ada bilangan aslinya, sedangkan ini bilangan pecahan biasanya sudah kita bulatkan menjadi 1. Berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kita tulis di sini 7. Sekarang kita lanjut pada pecahan yang kedua. Untuk 3 bilangan aslinya kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita ubah atau kita bulatkan yang hasil dari 3/2. 3/2 kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, 1,5 kita bulat ke satuan terdekat. 1,5 berarti 0,5-nya kita bulatkan ke atas. Nah, karena 5 lebih besar atau sama dengan 5, maka kita ubah menjadi 1 ya, atau kita tambah 1. Jadinya 1 ditambah 1 menjadi 2. Nah, sekarang perhatikan, 3/2 kita bulatkan menjadi 2. Nah, sekarang ada bilangan aslinya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 35. Jadi teman-teman, 6 1/2 dikali 3 3/2 taksirannya adalah 35. Mudah bukan teman-teman? Selanjutnya kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu taksiran desimal. Nah, kita masuk pada contoh taksiran pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut dengan saksama ya. Tentukan hasil operasi hitung berikut. Nomor 1, 1,23 ditambah 2,52. Taksirannya berapa ya? Nah, 1,23. 0,23-nya kita bulatkan. Kita perhatikan. 2 itu kurang dari 5, maka kita hilangkan.
sehingga tersisa 1 saja. Menjadi 1 saja ya. Kita tulis di sini 1. Ditambah, sekarang kita masuk pada pecahan yang kedua, yaitu 2,52. Kita ambil 0,52-nya. 0,52 kita bulatkan. Nah, karena 5 lebih besar atau sama dengan 5, maka kita tambah 1 atau kita bulatkan menjadi 1. Nah, sekarang kita perhatikan 0,5-nya telah berubah atau kita bulatkan menjadi 1, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita tulis di sini 3 sama dengan. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi 1,23 ditambah 2,52 taksirannya adalah 4. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. 0,63 dikali 5,12. Taksirannya berapa ya? 0,63 karena 6 itu lebih besar dari 5, maka kita bulatkan menjadi 1 ya, atau ditambah dengan 1. Jadi 0,5 dibulatkan menjadi 1. Kita ubah, kita letakkan di sini 1 dikali. Sekarang kita masuk pada pecahan kedua, yaitu 5,12. 0,12-nya kita bulatkan. 0,12 kita bulatkan. Sekarang lihat 1 itu lebih kecil dari 5. Maka menurut aturan pembulatan dihilangkan atau dijadikan 0. Maka tinggallah 5 saja. 5 kita tulis di sini. Sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 0,63 dikali 5,12 taksirannya adalah 5. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga. 32,7 dikurang 11,2 taksirannya berapa ya? Nah, kita perhatikan. Kita ambil 0,7-nya. 0,7 karena 7 lebih besar dari 5, maka kita bulatkan menjadi 1. Sedangkan di sini ada depannya ya. Jadi 32 ditambah 1 menjadi 33. Sekarang kita masuk pada pecahan yang kedua. 11,2. 0,2 karena 2 kurang dari 5, maka menurut aturan pembulatan dihilangkan atau sama dengan 0. Maka tinggal 11 saja. Kita tulis di sini 11. Sekarang kita kurangkan. 33 dikurang 11 sama dengan 22. Mudah bukan teman-teman? Kita masuk pada submateri yang terakhir, yaitu taksiran persen. Perhatikan contoh berikut dengan seksama ya teman-teman. Tentukan hasil operasi hitung dengan taksiran persen. Nomor 1, 23% dari 195. Nah, di sini 23%-nya kita bulatkan ke
sesuai dengan aturan pembulatan. Nah, karena 23 satuannya, di sini kita lihat, perhatikan satuannya adalah 3. 3 kurang dari 5, maka kita hilangkan. Jadi tinggallah 20 atau 23 jika kita lihat garis bilangannya, kita taksirkan ke bawah karena 3 kurang dari 5. Jika kita taksirkan ke bawah menjadi 20. Kita tulis 20 di atas. Sekarang kita perhatikan 195. 195 kita taksirkan ke ratusan terdekat. 195 kita perhatikan 95. 9-nya lebih dari 5, maka kita taksirkan ke atas ke ratusan terdekatnya menjadi 200. Kita tulis 200 di atas. Sekarang kita ubah persen 20% menjadi pecahan biasa, yaitu 2/100 dikali 200 sama dengan 40. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu 80% dari 356. Taksirannya berapa ya? 81 karena 1 kurang dari 5, maka kita hilangkan atau kita taksirkan ke bawah menjadi 80%. Sekarang 356-nya. 356 kita perhatikan 5-nya. 5 sesuai dengan aturan pembulatan, jika angka lebih besar atau sama dengan 5, kita bulatkan atau kita tambahkan dengan 1. Berarti kita bulatkan ke atas ke ratusan terdekat menjadi 356 menjadi 400. Kita tulis di atas. Nah, sekarang kita ubah persennya menjadi pecahan biasa. 80/100 dikali 400 sama dengan 320. Kok jadinya 320 ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.